Halo sahabat Asuk sekalian, bertemu lagi dengan gue Aristo. Dan kali ini gue lagi sama temen gue namanya Jeremy. Beliau merupakan product manager dari Lux House. Pasti teman-teman tahu Lux House dong, apalagi yang suka jam-jam mahal pasti tahu ya. Nah, kita kenalan sedikit sama Jeremy. Jeremy, apa kabar? Baik. Baik ya, Jer. Boleh cerita sedikit Lux House product manager ngapain aja sih, Jer? Wah, di product manager di Lux House itu basically mikirin gimana caranya kita bisa build sebuah marketplace sebenarnya untuk fasilitasin kita punya penjualan juga dari sisi retail, dan gimana caranya kita bisa reach out customer-nya. Wow, kerjanya kayak seru banget ya, apalagi kalau berhubungan dengan jam-jam mahal gitu ya. Nah, Jer, kalau boleh tahu udah menikah, Jer? Sudah. Istri satu atau dua? Satu. Istri satu ya? Satu aja cukup. Satu aja cukup ya. Kalau anak udah menikah? Anak baru satu. Anak baru satu ya. Kalau baru satu berarti menuju ke 5, 6 atau 7. Wah, iya. Jadi kucing ntar kita. Jadi kucing. Tapi kita akan bahas tentang masalah nanti anak sekilas gitu, Jer. Nah, Jer, seperti biasa, gua ngundang orang ke sini untuk kita sama-sama belajar dari sudut pandang seorang Jere, arti sukses. Kenapa, Jer? Karena semua orang kalau ditanya pasti siapa mau sukses, semua angkat tangan. Nggak ada yang siapa mau sukses terus dia angkat tangan, saya nggak mau sukses. Gimana sih caranya? Tolong dong hidup saya jangan sukses. Nggak ada. Semua orang pasti mau sukses. Permasalahannya, sukses setiap orang itu punya definisi berbeda-beda. Yeah. Nah, hari ini di episode kali ini kita mau belajar dari seorang product manager Lux House, apa sih arti sukses menurut Jere? Oke. Definisi sukses itu luas banget ya sebenarnya. Cuman kebetulan karena background saya di IT dan kerjaan juga, jadi sukses itu harus ada matriks ya, ada ukurannya. Nah, tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, sebenarnya sukses itu tergantung nih mau sukses di bidang apa, ya kan? Nah, kalau kita hidup itu kan banyak banget lah yang kita mau sukses di karir, mau sukses di keluarga, mau sukses di mungkin di satu proyek atau di kerjaan tertentu. Nah, itu kan ada goal yang spesifik ya. Jadi kayak misalnya kalau karir, oke, mungkin kita kalau capai di satu level tertentu itu udah bisa dibilang sukses gitu. Tapi kalau kita di hidup itu saya ada penganut infinite mindset gitu. Karena nggak ada aturan yang jelas itu sukses itu sebenarnya apa gitu. Tinggal kita pilih kita mau di game yang mana, kita mau di karir, kita mau sukses, kita tentuin sukses di bidang ini adalah mencapai posisi tertentu dengan penghasilan sekian gitu. Wow, keren. Biasa orang cuma tanya growth mindset, fixed mindset, infinite mindset. Hebat banget, saya. Jadi bener banget. Jadi sukses itu menurut seorang Jere itu tergantung di aspek apa? Iya. Oke. Ada banyak aspek dalam kehidupan. Nah, kalau menurut Jere sendiri, sukses itu di aspek apa sih? Ya pasti keluarga satu. Keluarga utama. Kedua ya pasti kalau keluarga kan kita perlu ada penghasilan. Pasti dari sisi keuangan lah, finansial gitu. Kalau kita kerja ya kan beda-beda ya sebenarnya bidangnya kayak gitu sih. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang finansial, apakah tadi Jere bilang ada matriks, ada ukurannya? Apakah ada ukuran sampai punya uang sekian baru dikatakan sukses atau gimana tuh, Jere? Oke. Seperti yang saya bilang, sukses itu ada fasenya ya. Di fase sekarang kita ngomong ya setelah COVID, itu segala macam, pasti matriksnya utamanya misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, itu saya bisa bilang tahun ini udah tercukupi lah. Gitu. Asik, udah sukses tuh ya? Udah sukses. Tapi fase selanjutnya. Nah, gimana caranya kita mencapai penghasilan X lah gitu. X, ada X-nya ya? Ya, ada X-nya. Biar kita bisa hidup, mungkin bisa invest, kita bisa nabung, mungkin bisa untuk future plan, jalan-jalan atau segala macam. Nanti setelah itu tercapai ada fase selanjutnya lagi. Iya, ada fase selanjutnya lagi. Oh, jadi sukses itu bertahap ya, Jer ya? Bukan juga boom, langsung sukses gede, enggak gitu ya. Jadi bertahap ya. Kita harus bikin milestone dulu. Karena kalau saya mau langsung punya penghasilan 1M, tapi kalau nggak kecapai nanti kita mungkin bisa demotivated. Makanya kita mesti step by step, kecil-kecil. Dari sana kita punya confidence dan kita bisa grow. Keren banget. Dari sini kita belajar ya bahwa sukses itu ada milestone-nya, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung punya
goal sukses yang besar banget, begitu nggak tercapai, hati-hati bisa kecewa, malah bisa jadi menyerah gitu Jer ya. Iya. Wow, luar biasa banget. Jadi sukses itu berjenjang. Kalau jenjang satu sudah tercapai, kita masuk ke jenjang selanjutnya. Jadi dan unlimited jenjangnya ya. Iya. Unlimited mindset, sampai punya duit unlimited. Gitu Infinite, ya. infinite. Oh, infinite ya. Infinite. Infinite ya, beda. Infinite sama unlimited beda. Nah, ngomong-ngomong tadi kalau Jere bilang yang nomor satu adalah keluarga. Nah, kita masuk sedikit. Kalau tadi kan gambaran sukses secara umum. Sekarang kita mau bahas sukses di dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Apa sih sukses di dalam keluarga menurut Jere? Sukses dalam keluarga ya. Pertama itu pasti kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu udah paling utama. Gitu. Paling utama. Kita nggak jangan munafik lah. Kalau nggak ada duit nggak mungkin bisa Hidup ya. hidup Betul. dengan harmonis gitu. Semuanya pasti agak susah gitu. Selek terus ya. Iya. Pertama kebutuhan tercukupin, minimal makanan, tempat tinggal, sandang pangan papan lah. Gitu. Setelah itu apa sih gitu kan? Setelah itu apa? Kita harus bisa mikirin kayak mungkin kalau sebagai kepala keluarga ya, kita bisa ngatur kemana keluarga ini mau diarahkan. Oh, kemana itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak kita sebagai kepala keluarga, kita adalah leader di keluarga kan. Betul. Kita bisa menentukan culture apa yang kita mau bangun di rumah, ya kan? Ini jujur-jujuran ya. Boleh, sangat boleh. Saya punya istri kalau makan itu maunya di sofa. Kalau makan maunya di sofa. Iya. Nah itu kasih unjuk anak itu gimana itu? Nanti semua makan di sofa, kita nggak perlu ruang makan. Padahal dia desain interior. Udah bikin ruang Karena makan. tapi itu mungkin ada hubungan kebiasaan nggak sih? Iya. Nah itu. Tapi kan kita sebagai kepala keluarga ini bisa tentuin. Kita kalau keluarga makan harus di meja makan. Oh, oke. Iya kan? Oke. Kenapa itu ada? Karena mungkin dulu di keluarga saya sebelumnya diajarin seperti itu juga. Makan di meja makan. Iya, ketika kita suami dan istri menikah menjadi satu keluarga, pasti kan ada perbedaan culture, Betul. kebiasaan beda. Nah, kita bisa menentukan culture yang kita mau bangun. Dan akhirnya lu menentukan makan ikut ke sofa. Enggak, makan di meja makan. Makan di meja makan ya. Iya, sekecil apapun meja makannya, yang penting makan Meja di meja makan. makan bareng. Iya, iya. Bahkan jadi anak lihat juga, oh enak ya, semua ngumpul, ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangga gitu. Ada orang bilang ya sukses itu dikaitkan dengan materi atau punya sejumlah uang. Iya. Apakah betul kalau orang mau sukses sebagai kepala keluarga atau sebagai ayah atau sebagai suami itu harus punya uang banyak? Nah itu beda perspektif. Yang gue bilang kalau mau sukses secara family, sebenarnya gampangnya gini loh. Pada saat kalian ini contoh gampang ya. Ya. Kalau kita ngomong finansial, pasti kita ngomong materi lebih banyak. Betul. Tapi kalau kita ngomong sama keluarga, orang yang belum menikah suksesnya adalah menikah. Menikah. Ketika sudah menikah suksesnya apa? Mungkin punya anak. Oh, I see. Mungkin bisa punya rumah atau bisa punya saya nggak tahu ya tempat tinggal atau mungkin bisa jalan-jalan, Ya. bisa apa. Makanya definisi suksesnya itu harus tergantung kriterianya. Apakah kita mau mengukur itu secara finansial Oke. atau kita mau mengukur secara keluarganya gitu. Keluarganya. Karena saya punya banyak kenalan lah kita Ya. ngomong. Dan nggak semua orang itu hidup rukun di rumahnya. Oh, gitu. Iya, Meskipun punya banyak uang. bisa dibilang kayak Oh, gitu. begitu ya? Bisa. Oke, Nah, oke. bahkan ada yang mungkin broken house segala macam. Oke. Nah, makanya aku bilang kita harus ukurnya jangan dari materi doang, tapi kita ngelihat dari keluarganya juga. Saya tahu ada orang nikah udah puluhan tahun, tidurnya pisah ranjang. Oh ya? Iya. Nah, makanya definisinya jangan mau ukur secara finansial atau mau secara kekeluargaan. Kalau finansial, yang saya bilang stage-nya pasti ada. Misalnya contoh ya, mungkin saya let's say kita jujur-jujuran ngomong, saat ini saya masih di apartemen, Oke. ya kan. Tapi kalau secara finansial mungkin kita bisa bilang step selanjutnya mau punya rumah. Oke. Mungkin habis punya rumah, mungkin punya rumah kedua. Kan kayak gitu. Iya dong. Lebih gede lagi. Iya. Nah, apa namanya? Harus dilihat dulu kita mau main gamenya di mana nih. Mau di keluarga, mau di finansial. Kalau kita secara umum, orang pasti ngukurnya secara finansial. Oh, keluarga ini kaya ya. Belum tentu bahagia. I see. Iya. Oke. So, tadi ada satu kata yang menarik yang akhirnya keluar, yaitu bahagia. Ya.
apakah sukses itu ada kaitan dengan bahagia, Jer? Apakah orang sukses itu pasti bahagia atau orang bahagia itu pasti sukses? Nah, ini korelasinya adalah kalau dia menentukan sukses faktornya dia, ketika dia mencapai pasti ada kebahagiaan di sana. Oke. Ya kan? Oke. Tapi kalau orang bahagia itu belum tentu sukses. Maksudnya kita bisa bahagia itu kan emosional, Ya. ya kan? Belum tentu sukses. Kadang bisa aja hal-hal kecil kayak oke, saya sampai rumah dan bahagia. Wow. Padahal nggak bisa kita ukur secara materi, Wow. secara macam-macam. Gitu. Wow. Ya. Wow, dan kalau gitu kita bisa simpulkan berarti kesuksesan itu datangnya dari insight atau orang lain yang cap kita sukses, Jer? Sebenarnya sukses itu harus dari insight. Dari insight. Ya, kalau orang persepsi orang dari luar terhadap kita itu lebih kayak apa ya? Ya, image kita yang Oke. dilihat sama orang dan bisa dibilang apa ya ngomongnya? Standar sukses secara umum orang bisa bilang kayak gitu. Tapi standar sukses itu bisa berubah-ubah. Oh, Ya kan? iya iya. Kita iya, bisa iya. bilang let's say di keluarga ini kita ngomong wah menantu punya Lamborghini sukses ya nggak, tapi bisa aja orang yang dengan keluarga yang mungkin penghasilannya nggak setinggi itu bisa Iya, bilang oh udah punya rumah aja sukses, padahal rumahnya mungkin ya yang penting rumah tapak Iya, gitu kan, iya, iya. kayak gitu. Tapi kita bisa bilang sebenarnya nggak usah pikirin orang lain ngomong apa, yang penting kita punya goal, punya sukses faktor, sukses metriknya di mana, di sana kita yang capai dan kita bisa bahagia dari sana, itu udah lebih dari cukup. Luar biasa banget. Jadi dari Jerry kita bisa memetik bahwa sukses itu bukan dari persepsi orang atau pendapat orang tentang diri kita, tapi sukses dari dalam. Selama kita punya matriks atau ukuran sukses diri kita sendiri dan kita capai, itu pun kita sudah sukses. Ya. Jadi nggak harus punya Lamborghini dulu baru sukses. Kalau saya punya, lah kok gini? Nah gitu ya. Oke, Jer. Di luar sana banyak sekali orang-orang pasti yang masih mau mengejar kesuksesan apapun definisi kesuksesan buat mereka. Ya, Ada nggak pesan-pesan buat mereka yang lagi mengejar kesuksesan? percaya sama prosesnya. Percaya sama proses. Percaya sama proses. Mungkin kesannya itu sangat religius ya, cuman sebenarnya gini loh. Yang tadi saya cerita itu kita hidup di dunia ini kan lumayan panjang lah kita ngomong. Walaupun mungkin ada yang 50, ada yang 100, kita nggak tahu ya. Cuman kita jangan apa ya? Kita boleh punya target, tapi target itu nggak guna kalau kita nggak ada usaha. Nah, makanya kita harus bagi target itu menjadi target yang lebih kecil. Oke. Jadi kita bisa sukses sedikit demi sedikit sampai menjadi lebih besar. Oke. Dan kalau udah sukses itu nggak boleh jumawa gitu. Mesti stay hungry gitu. Penting. Ya. Oke. Jadi belah sukses besar menjadi sukses-sukses kecil sehingga sukses-sukses kecil itu menuntun kita ke sukses besar. Iya. Yang penting kita mesti punya target yang benar. Menarik. Percaya pada proses. So, sebagai penutup menurut Jere, sukses itu proses atau hasil sih? Sukses sebenarnya hasil. Oke. Tapi hasil dari proses itu sendiri. Oh. Effortnya bagaimana? Nggak mungkin tiba-tiba let's say tiba-tiba dapat duit. Kalau kita nggak ada usaha nggak mungkin kan? Ya kecuali memang benar-benar kayak spesial gitu kan. Wow, jadi sukses itu hasil tetapi hasil yang Dari proses berbuah dan dari usaha. proses usaha. Keren banget ya sahabat Asuk, kita banyak petik banyak hal tentang kesuksesan, mau apa baik kesuksesan secara umum ataupun kesuksesan secara keluarga. Jadi saya yakin banget di bincang-bincang dengan Jere ini kita bisa memetik sesuatu yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita. Kalau mau tahu arti kesuksesan dari orang lainnya, pastikan follow dan subscribe channel saya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.